Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila kamis akhwati fillah khadu talabah syadani wa arsyadamu ta'ala naftatih wa nabda liqa'ana hadhihi laylah bil basmalah. Tadi sore sudah kita baca al-mushkilah al-ula wal mushkilah al-thaniyah. Al-an naqra al-mushkilah al-thalithah. Problem yang ketiga, saklul manhajil muqarrar. Qala al-mu'arrif rahimahullahu ta'ala al-mushkilah al-thalithah saklul manhajil muqarrar. Beratnya kurikulum yang diterapkan atau metode yang diterapkan. Walaha suratani. Beratnya kurikulum atau program yang ditetapkan ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, kasratul mawadhi al-muqarrarah. Banyaknya tema yang ditetapkan, yang dijadikan sebagai acuan baku. Au dhaikul waqti anha, atau enggak banyak temanya tapi waktunya sempit, waktunya kurang. Asaniyah, bentuk yang kedua, su'ubatu madati tilkal mawadhi. Beratnya atau sulitnya materi dari tema-tema tersebut. Materinya enggak banyak, sedikit, tapi berat, sulit. Wa adamu mula amatiha limustawa tullabil halqah. Tidak cocok, tidak sesuai dengan level atau tingkat para santri dalam halaqah. Amma fi suratil ula, pada bentuk yang pertama, fatajidul muallima, kamu akan dapati seorang guru qad arhaqa, telah memaksimalkan, atau arhaqa itu ya melelahkan, membuat lelah nafsahu, dirinya, wa tullabahu, dan muridnya, bika fati asali bita'lim fil halqah, dengan seluruh model bentuk cara pengajaran dalam halaqah. Wa adhafa ilaiha syai'an minal lughah, tambahkan padanya berupa bahasa, sudah mengerahkan berbagai macam bahasa, wal adab awil hadis wal fiqhi wasirah, menambahkan ada adab di situ, ada hadis di situ, ada fikih di situ, ada sirah di situ. Wa kullu dzalika fi muddatin yasiratin, semua itu pada durasi yang pendek. Qad la tatajawazu ma bainal maghrib wal isya'i mathalan, di mana tidak cukup atau tidak melewati durasi antara maghrib dan isya. Waktunya sempit, bainal maghrib wal isya, tapi di situ ada bahasa, ada adab, ada hadis, ada fikih, ada sirah, kan banyak materi, kasratul mawadhi tadi, sedangkan waktunya pendek. Wabitali, berikutnya, falan yatamakkana min ikmali amaliyatit tadris al muqarrarah, tidak mungkin, sekali-kali tidak bisa seorang mu'alim menyempurnakan aktivitas pengajaran yang sudah ditetapkan. Awil intiha min jami'it tulab, atau menyelesaikan pada seluruh murid. Mimma yantaju anhu taqaddumu ba'dit tulab ala hisabil baqiyah, di mana imbasnya nanti, akibatnya akan menghasilkan majunya sebagian murid, sebagian santri atas yang lain. Mimman yu'ajjaluna bistimrar, di mana harusnya itu ditunda tapi masih mau nggak mau disuruh untuk lanjut materi-materi yang dia belum paham, tapi tetap lanjut, dan seterusnya. Efeknya, imbasnya ya nanti jadi lemah dalam mengambil faidah, kemudian sudah bersungguh-sungguh tapi masih nggak dapat karena itu tadi terlalu banyak materi. Maka kalau program tahfidz itu jadikan unggulan, materi
non tahfidz itu harusnya sedikit, minimal tuh porsi tahfidznya 50% dibanding di luar tahfidz. Di luar tahfidz nanti 50% bisa dibagi dua, pelajaran ilmu syar'i, ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Itu tidak boleh mengalahkan porsi tahfidz. Porsi tahfidz harus lebih besar kalau memang dijadikan sebagai program unggulan. Wa amma surah atsaniyah, adapun pada bentuk yang kedua, wa ya su'ubatul madal muqarrarah, sulitnya materi yang ditetapkan, wa adamu mula amatiha li mustawa thalib, dan tidak sesuai, tidak cocok dengan level murid. Famisaluha, contohnya ayat lubal muallimu min tilmidhihi hifdha au muraja'ata kamiyatan tafuqu taqatahul isti'abiyah. Guru meminta muridnya untuk menghafal atau memurajaah kamiyatan, sejumlah, kam itu kan berapa, kamiyatan itu ya kuantitas, sejumlah halaman atau sejumlah lembar, tafuqu taqatahul isti'abiyah, yang lebih jauh dari kemampuan dia. Misalkan mampunya menghafal memang sehari itu 1 lembar, tapi ditekan terus, nggak boleh kamu cuma 1 lembar, harus 2, harus 2, harus 2. Mimma yuaddi ila adami tamakkunit thalib min ada'i wajibihi 'alal wajhil matlub, di mana yang demikian ini mengakibatkan tidak mapannya murid dalam mengerjakan atau menunaikan kewajibannya sebagaimana yang diharapkan. Bisa mungkin setorannya 2 lembar, tapi lembar yang kedua mesti nanti kocar kacir karena kemampuannya memang cuma satu lembar. Tapi ini nggak boleh jadi alasan bagi seorang guru untuk tidak berupaya meningkatkan kemampuan santrinya, karena walau bagaimanapun yang namanya menghafal itu kan seni, murojaah itu seni dan kebiasaan. Kalau tidak dilatih untuk terbiasa meningkat, ya nanti nggak akan meningkat kan gitu. Yang penting gimana trik dan caranya. Nah itu, ayo coba mulai besok ditambah 2 baris atau setengah halaman, insya Allah bisa. Kalau misalkan besok belum bisa, ya enggak apa-apa. Sudah dicoba belum? Sudah tapi memang belum bisa, enggak apa-apa, dicoba lagi. Kan gitu. Ibaratnya kan orang biasa makan 3 centong, terus disuruh makan 3,5 centong. Ya mesti perutnya nanti akan terasa ngampek. Biasanya 3 disuruh 3,5, ini mesti perutnya terasa penuh banget, ya kan? Sekali, tapi besok 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, udah biasa 3,5 centong. Kok dikurangi jadi 3 centong lagi? Kira-kira perutnya gimana? Belum kerasa kenyang, masih merasa kurang karena terlanjur terbiasa 3,5, kan gitu. Au ayaktarul muallimu min mawadi tajwid awi tafsiri mathalan ma taqsuru anhu afhamu tulab, atau guru memilih tema tajwid, tema tafsir contohnya yang tidak bisa atau sulit untuk difahami oleh santri, menyampaikan kosakata, kalimat-kalimat yang tidak bisa dimengerti oleh santri. Nah, nanti dilihat level santri itu, dia usia berapa, kan gitu. Maklumat yang sudah sampai itu apa, kan gitu. Kalau memang belum pernah belajar usul fikih, jangan pakai istilah-istilah dalam usul fikih. Nah, nanti nggak nyambung. Ini sebagai bentuk saddud dhara'i. Yang diajak ngomong santri usia SMP, mudeng nggak dia saddud dhara'i itu apa? Kan? Nggak nyambung nanti karena belum pernah dengar istilah saddud dhara'i. Kalau antum kan saya sebut saddud dhara'i udah paham semua insyaallah ya, kan gitu. Jadi disesuaikan. Kalau memang mau pakai istilah-istilah yang kiranya itu belum pernah didengar, belum pernah dimengerti, ya disampaikan definisinya itu. Nah yang seperti ini nanti kan akhirnya membuat santri merasa, wah aku kok pelajaran nggak paham-paham ya, nggak mudeng-mudeng ya, kayaknya mengaku ini orangnya bodoh, kayaknya mengaku orangnya ini dedel dan lain sebagainya. Terus akhirnya nanti juga berimbas, bisa jadi bikin murid itu nggak suka sama antum, nggak suka sama kita.
Saya itu kalau diwajar sama Ustaz Fahri itu bahasanya ramudeng, duren bahasanya misalkan gitu kan. Akhirnya kan mau masuk kelas juga kan gimana, walaupun masuk kelas juga kan mesti dia nyimak itu sambil apa sih maksudnya kan gitu kan, mesti gitu. Contohnya seperti itu. Jadi memang skill ngajar itu juga seni yang nggak didapatkan di bangku sekolah. Skill bicara, skill memahamkan orang lain itu sesuatu yang harus kita latih. Kalau kata Syekh Muhammad Syakir di kitab apa itu? Judulnya saya lupa malah, kitab adab itu ya. Jadi beliau nyampaikan, ketika kita sudah belajar, kemudian kita yakin kita paham, maka jangan buru-buru kita tinggalkan kitab kita, kemudian sudah tidak belajar lagi. Tapi apa kata beliau? Tutup kitabnya, taruh di kejauhan, terus sampaikan kepada diri sendiri atau sampaikan kepada teman belajar kita. Kalau kita bisa menyampaikan kepada teman kita atau kepada diri kita, ngomong dewe itu yang dipraktekkan sama teman-teman di Timur Tengah kan gitu. Kalau nggak dapat adik kelas sebagai muridnya, bukan murid sebenarnya ya, teman mudzakarah gitu. Jadi bedek-bedekan sama adik kelasnya. Ayo tadi pembahasan tentang air ada berapa jenis gitu. Sebelumnya habis belajar, tapi nggak puas dengan hanya belajar sendiri, ditutup, taruh, diskusi, ngobrol, sampaikan, jelaskan. Ketika udah paham betul, nah berarti sudah teruji kan gitu. Gitu. Bahkan bisa jadi imbasnya nanti murid akan males masuk kelas, ada aja alasannya. Sakit perut, gak enak badan, sakit gigi, sakit mata, ono wae sing lara ono wae. Gitu. Padahal ya sebenarnya bukan sakit-sakit parah banget yang bikin nggak bisa masuk kelas tuh enggak. Cuma ya emang karena angel sabot misalkan gitu kan, daripada nambah beban dia kan akhirnya mencari hal yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut halaman 158. Kama anna li hadhil mushkilah ta'tsiran wadihan ala diqqatit taqwim lidhalib. Masalah ini, problem ini juga akan memberikan efek yang jelas terhadap bagaimana penilaian seorang guru terhadap muridnya gitu. Inna taqabbulal madah aw su'ubataha a'ikun lahu minadh-dhuhuri bimustawahul haqiqi, karena menerima materi dan sulit dalam memahami materi menjadi penghambat bagi potensi dia. Sebenarnya kalau tidak disampaikan dengan bahasa yang sulit, metode yang jelimet, itu sebenarnya dia bisa paham, tapi karena itu tadi sulit diterima penjelasannya, mungkin tidak menggunakan peraga, tidak dikasih contoh, tidak dibuatkan strukturnya sehingga sulit difahami, kan akhirnya potensi yang sebenarnya kan tidak keluar kan gitu. Kadang kan ada murid itu sebenarnya cerdas, tapi yang menghalangi kecerdasannya justru malah gurunya kan gitu. Wa bitab'i fa inna hadhil athar as-salafiyah tazdadu su'an, ini idzan dhammat hadhil mushkilah taqlul manhaj. Nah, secara alami efek negatif ini akan bertambah buruk lagi ketika materinya itu berat, sulit, taqlul manhaj, konsep atau programnya, kurikulumnya juga berat. Ilal ula kathratu adadi tulab, ditambah dengan banyaknya jumlah murid, banyaknya jumlah santri. Wa indaha, ketika dalam kondisi seperti ini materinya berat, targetnya tinggi, muridnya banyak, dia sendirian, maka yusbihu wajibul mu'alim kabiron, kewajiban guru menjadi lebih besar. Wal mas'uliyatu ala atiqihi mudha'afatan, tanggung jawab yang ada di pundaknya itu menjadi berlipat ganda. Nah, paragraf berikutnya itu cantik sekali. Beliau menyebutkan bahwa seorang guru yang sukses
pendidik yang mampu itu dia tidak akan kehilangan akal. Lan yuk dimal khilah bihalin minal ahwal, dalam kondisi apapun seorang guru yang sukses, pendidik yang pandai, yang mampu, yang piawai itu tidak akan kehilangan akal. Wa mal ikhlas lillah wal isti'anah bihi, tentu tetap ikhlas dan dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastati'u ayyuslihana qa'isal manahij mahma kanat, dia akan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan program seperti apapun kondisinya. Wa ayakhtara minha ma yunasibul waqta, bisa memilih waktu yang sesuai. Wa yulaimul istidad, bisa menyesuaikan diri untuk persiapan. Wah, ini materinya hari ini banyak nih, gimana caranya biar bisa selesai dalam durasi sekian, santrinya banyak, caranya gimana, kan gitu. Wa yughattil qusur, menutupi celah. Wa amad dhaif wal ajiz, adapun pendidik guru yang lemah, ya, faqad yushawwihu afdhalal manahij, meskipun programnya itu program yang top tier mantap, tapi ya tetap dia akan ambiar karena dia lemah. Wa yuqallibun najaha ikhfaqan, yang sebenarnya bisa sukses malah jadi gagal. Wa taqadduma tarajuan, potensi yang ada untuk maju justru malah menjadi mundur, kan gitu. Maka yang seperti kemarin sudah sempat kita sampaikan ya, jadi gimana Ustaz bilang itu, al-manhaj at-tariqah ahammu minal madah, wal ustad ahammu minat tariqah, wa ruhul ustad ahammu minal ustadi nafsih, kan gitu. Ruhnya ustad itu ya yang paling penting itu justru malah ruhnya ustad. Ketika ruhnya hidup itu insya Allah madah seperti apapun lahab semua insya Allah bisa disampaikan dengan baik. Karena kalau ruhnya ustadz itu betul-betul ruh mu'alim, ruh murabbi, ya dia akan persiapan betul sebelum ngajar. Itu masalah yang ketiga. Al-mushkilah ar-rabi'ah, masalah yang keempat, qusurul makan al-mu'ad lil halqah anil mustawal matlub, terbatasnya lokasi yang tersedia untuk halaqah dari level yang dituntut, level yang diminta. Tempat yang paling layak untuk halaqah yang pertama tentu adalah masjid. Nggak bisa di masjid ya di ma'had, tidak bisa di ma'had ya di madrasah, gitu. Jadi masjid, ma'had, madaris itu tempat yang memang layak untuk mendirikan halaqat Qur'aniyah, halaqah tahfidz, halaqah Al-Quran, mempelajari ilmu. Itu yang paling layak ya di masjid, di pondok, di sekolah, kan gitu. Kalau tidak bisa, maka tidak mengapa menggunakan rumah. Fala ba'sa bistikhdamil manazil, rumah tahfidz, rumah Quran, griya Quran, apalagi rumah tahfidz, rumah Quran, griya Quran. Kalau griya sakinah kan beda ya. Griya sakinah itu biasanya tempat untuk konsultasi keluarga. Nah, adapun di sebagian negara ada yang membuat halaqah itu di pinggir jalan, di bawah pohon. Di bawah pohon sih tidak apa-apa kalau di tempat yang kondusif. Di bawah pohon tapi fil arok, di padang yang terhampar luas, kering, gersang, kan gitu. Sehingga panas kan, bawah pohon tapi panas karena tidak di kebun. Kalau di kebun kan ademnya sih gitu. Au bardasyita, atau karena di tanah lapang kan akhirnya ketika panas ya kepanasan, ketika dingin ya dingin banget kan gitu. Wa talawusil hawa, atau karena di pinggir jalan di tanah terbuka akhirnya kena polusi. Kalau di sini di halaman sini cocok sebenarnya kalau untuk dibuat halaqah, tidak masalah. Gelar
karpet situ, gelar tikar situ kan. Halakoh pagi kan, halaman sini kan asik kan. Yang penting jangan halakoh duha. Kalau halakoh duha kan sudah mulai panas, nggak kondusif nanti. Yang ada malah gimana caranya untuk nutup kepala kan gitu. Maka seorang mu'alim itu harus bersungguh-sungguh hati-hati dalam memilih tempat untuk halakoh. Kalau tidak bisa di masjid ya di tempat yang cocok setara dengan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu kan mulia, Al-Quran itu kan suci. Ya cari tempat yang baik. Nah, kriteria tempat yang baik itu apa? Ada di halaman 159 tuh, paling atas. Di atasnya Al-Mushkil Al-Khamisah. Wa yakunu jayyidat tahwiyah, suasananya itu asri, enak. Husnal idho'ah, pencahayaannya baik. Tidak terlalu remang-remang, tidak juga terlalu terang. Nadhifan, bersih. La yata'arradu litayyaratil gubar au yaqrubu min amakini tajammu'in nafayat. Ya, ini jauh dari debu-debu atau berkumpulnya sampah-sampah. Hadian itu tenang, tidak bising. Kalau pinggir jalan kan jelas ya. Seliwar motor, mobil kan. Baru setoran orang kang. Ba'itan an dawdha'it thariq, jauh dari kebisingan jalan, gangguan jalan. Sehingga ketika tempatnya itu seperti itu tadi, yufarrigu dhihnat thalib wa qalbahu litalaqi, akan mengosongkan, melapangkan pikiran dan hatinya santri litalaqi, untuk talaki, menerima ilmu, menghafal kan. Habis dikasih contoh, dibacakan satu ayat kan? Belum ditirukan sudah ada sliver kan? Begitu. Itu yang keempat. Jadi lokasi yang tersedia untuk halakoh itu tidak kondusif, itu masalah. Nah, termasuk tidak kondusif itu kalau terlalu sempit kan gitu. Kecuali memang kemampuan yayasan baru segitu ya sudah, berarti gimana caranya direko, bisa disiasati dengan shift masuknya dan lain sebagainya. Al-mushkilah al-khamisah, masalah yang kelima, du'ful insijam bainal mu'allim wal halqah, lemahnya keharmonisan antara guru dan halaqah. Al-insijam itu harmonis. Walaha arba'u suwar, ada 4 bentuk ketidakharmonisan guru dengan murid atau dengan halaqahnya itu ada 4. Yang pertama, syu'urul mu'allim bi su'ubati tanazzul atau tanazzil. Guru merasa sulit untuk menangani, sulit melakukan penanganan. Li mukhatabatil mustawayat al-mubtadi'ah min sigharit tulab, untuk berkomunikasi dengan level pemula dari santri-santri yang masih dini, masih kecil. Lirtifa'i mustawahul ilmi mathalan, untuk menaikkan level atau prestasinya, prestasi keilmuannya sebagai contoh. Atau untuk yang lain, untuk tujuan yang lain. Yang intinya adalah guru merasa sulit untuk melakukan atau menangani muridnya. Yang pertama. Yang kedua, du'fu dirayatihi bil asalib wal wasail an-naji'ah fi ta'limin nasyi'ah wa mukhatabatihim. Lemah dalam mengikuti, mengaplikasikan uslub-uslub dan wasilah-wasilah yang tersedia dalam pengajaran atau ya dalam mengajar para remaja atau ya murid lah, katakanlah murid, wa mukhatabatim, dan komunikasi dengan mereka. Sudah ada uslubnya, sudah ada sarana prasarananya, tapi lemah dalam mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, du'fu qudratihil ilmiyah, lemah kemampuan akademik, wa qusuriha, dan kurang kemampuan akademiknya,
an mustawal halqah, dari level halaqah yang diampu. Wa hajatuhu ila mazidin minat tamakun, dan guru butuh untuk menambahkan kapasitas keilmuannya. Yang keempat, dhu'fu irtiyahihi litadrisi halqatin ma. Irtiyah itu puas, merasa puas. Jadi kurang puas dalam mengajar halaqah tertentu. Wa ihsasihi, dan perasaan seorang mu'alim bi daruratit taghyir li asbabin muayyanah, merasa mendesak untuk segera ada perubahan karena sebab-sebab tertentu. Jadi ini 4 bentuk ketidakharmonisan guru dengan halaqah, yang kalau dari tadi kita baca lebih ke gurunya, memang merasa tidak bisa menangani, lemah dalam mengikuti uslub sarana yang ada, lemah kemampuan akademik, tidak merasa puas mengajar halaqah tertentu, merasa harus ada perubahan. Amma binisbati lisuratil ula, adapun terkait dengan bentuk yang pertama, fahiya mushkilatun hakikiyatun yulamu 'alaihal muallim li munafatihal ikhlas. Ini adalah masalah hakiki yang seorang guru itu nanti dicela ketika terus merasa seperti itu. Kenapa? Karena ada indikasi dia tidak ikhlas. Wa syu'uru maradi nasyi'in 'anil ujub, nanti muridnya akan terjangkit penyakit berupa ujub. Bima wasala ilaihil muallimu min darajatin fin nadaj awil ilm, karena merasa muallimnya kan apa yang disampaikan ilmunya itu kok kayak pas-pasan gitu kan, akhirnya kan bisa bikin muridnya ujub. Sedangkan yang seperti ini menyelisih petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawadhu liman ta'allamtum minhu, rendah hatilah kalian terhadap atau kepada orang yang kalian belajar darinya, berarti kepada guru. Waliman allamtumuhu, dan rendah hatilah kepada orang yang kalian ajarkan ilmu kepada dia, berarti kepada murid. Rendah hati kepada guru, rendah hati kepada murid. Wala takunu jababiratal ulama fala yakumu ilmukum bijahlikum. Nah, solusinya gimana? Solusinya al-ilaj, solusinya imbasnya nanti kalau terjadi seperti ini kan nanti komunikasi antara guru dengan muridnya kan kaku, kering, dan lain sebagainya. Solusinya yang pertama, al-ilaju inna alal talibil ilmi ayyang durada iman ilaman huwa fawqahu minal ulama. Hendaknya penuntut ilmu, muridnya, santrinya terus diajarkan untuk melihat kepada orang yang ada di atasnya dari kalangan para ulama. Kenapa? Biar dia tidak ujub. Kalau dia terus melihat kepada orang yang di bawahnya, meskipun itu ustadznya, akhirnya kan dia akan merasa ujub, bangga diri. Tapi ketika dia melihat kepada orang yang ada di atasnya, nanti dia akan terus merasa rendah, karena ternyata wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kan gitu. Di atas orang yang punya ilmu itu masih ada yang alim, kan gitu. Terus diingatkan terus bahwa ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya, kefasihannya itu semata-mata adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu qadirun ala salabiha minhu fi tarfatil ain. Allah itu mampu untuk nyikat semua karunia itu dalam sekejap mata. Nah gitu, tiba-tiba setelah watok baca Quran suaranya nggak merdu lagi, bisa jadi kan? Allah maha mampu untuk melakukan yang demikian. Awalnya suaranya bagus sampai sombong dia, saya tuh kalau diimami sama ustadz itu nggak khusyuk sholat saya,
gimana ya, suaranya itu kayak kurang gitu. Mending saya lah yang jadi imam lah, insya Allah pada khusyuk ya kalau saya imam ya. Dia jalan ke sandung jedet, terus kemudian pita suaranya rusak. Bisa jadi kan, Allah mampu kan gitu. Diingatkan terus bahwa ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya, kefasihannya itu semata-mata karunia dari Allah. Nggak boleh dia untuk takabur, nggak boleh bagi dia untuk ujub. Itu. Terus solusi yang berikutnya, kama anna dirasat at-tarbawiyah al-haditsah, sebagaimana kajian-kajian pendidikan modern qad atsbata telah menetapkan annahu li dhamani afdhalin nata'ij, bahwasanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik fi fanni mukhatabatit tifli wa ta'limihi, dalam seni berkomunikasi kepada anak dan mengajar anak, fa innahu yambagi, maka seyogianya ayakhtaro, memilih li ta'limil mustawayat al-ibtidaiyah wal awaliyah minat tulab, untuk mengajar level-level ibtidai dan awali dari murid, dari kalangan santri, akfa'al muallimin, guru pengajar yang paling punya kapasitas, wa andojahum, guru yang paling matang. Jadi solusinya yang kedua apa? Memilih guru yang paling punya kapasitas dan paling matang. Kalau tidak ada yang paling punya kapasitas dan paling matang, setidaknya ada guru yang punya kapasitas dan matang, kan gitu. Tidak harus paling lah. Mimman ladaihim muahilatin khosoh, di mana mereka memiliki keahlian-keahlian khusus. Qad la tatawaffaru ladal jududi minasyabab, di mana keahlian-keahlian itu tidak dimiliki oleh anak-anak muda, ustadz-ustadz baru, kan gitu. Jadi mau ndak mau, kalau kaitannya dengan pengalaman, antum nanti di lapangan harus belajar kepada yang lebih sepuh. Rela nggak rela, suka nggak suka, antum harus belajar kepada yang lebih sepuh, karena pengalaman mereka itu lebih luas, lebih panjang daripada antum. Meskipun secara bacaan kitab antum bisa jadi lebih banyak dari mereka, tapi soal ngajar, soal gimana cara ngasuh anak, mendidik santri, mengelola lembaga, itu kan beliau-beliau lebih panjang pengalamannya daripada kita. Nah, dikatakan punya kapasitas dan matang itu, minha, contohnya al-khibrah at-tawilah, pengalaman yang panjang, fi majalit tarbiyati wa ta'lim, di pengalaman yang panjang di medan tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Jadi tarbiyah itu beda dengan ngajar ya. Tarbiyah itu ya didik, namanya didik itu nggak cukup cuma nyampaikan materi. Beda tarbiyah dengan ta'lim. Wa kasratit tajarubi fi dzalika, dan banyak melakukan uji coba pada tarbiyah dan taklimnya. Oh, pernah mengampu halaqah anak, ada salah satu di antara anggota halaqah ini yang Masya Allah seminggu itu bisa setor sekali aja itu udah alhamdulillah. Akhirnya kan dalam menghadapi si anak tersebut, si ustadz ini akhirnya kemudian gimana ya caranya ya, pekan berikutnya dia pakai metode ini, belum berhasil pakai lagi apa. Ini namanya kasratut tajarub, banyak melakukan uji coba. Bukan uji coba dalam arti menjadikan murid sebagai kelinci percobaan, bukan, tapi sering atau banyak pernah mengalami kegagalan atau menghadapi masalah dalam mengelola santri. Itu. Kemudian yang berikutnya halaman 161, yang pertama al-khibrah atau wilah, itu garis bawah. Yang kedua summal ubuwah, halaman 161, baris pertama, ketemu? Summal ubuwah, keayahan, kebapaan. Nah, sifat keayahan, sifat kebapaan ini kan juga sesuatu yang tidak semua orang punya, ya kan? Ada orang tuh jadi ustadz, jadi guru, tapi ya sudah, mentalnya cuma guru, mentalnya cuma ustadz, nggak punya mental sebagai seorang bapak, seorang ayah. Akhirnya kan saklek dia.
Jadi didik itu ya didikan semata-mata guru saja, tidak memposisikan dirinya sebagai ayah, kan gitu. Kaunul muallim aban lil atfali yar'ahum qad khabbara madakhilahum wa arafa turuqa muamalatihim. Nah, ini yang penting ini. Yang namanya seorang bapak itu kan dia ngerti celah-celahnya anak-anaknya itu apa, kelemahannya apa, kecenderungannya apa. Dia tuh seneng kalau diapakan, kan gitu. Loh, seneng kalau diapakan itu jurus loh. Ada anak kelihatan santri kelihatan kok murung terus, ini hafalannya kok biasanya dia rutin setoran 6 hari, ini full kok ini cuma sehari setor sehari enggak ini kenapa, kan gitu. Kalau dia ngerti dia senengnya diapakan, nanti ya diajak komunikasi dengan cara apa yang dia sukai, kan gitu. Oh, dia senengnya sate ayam, udah yuk keluar yuk temenin Ustaz ya. Kemana Tat? Sadah, ayo ikut aja, ajak keluar. Mau kemana sih Tat? Nih Tat, mau belanja buat istri di rumah, pengen ngasih antum aja, kayaknya udah lama kita nggak makan sate ayam, kan, ajak jajan sate ayam makan, kan gitu kan, sambil ngobrol, kan gitu. Ngobrolnya jangan langsung ditanya, antum kenapa sih kok pekan ini kok setorannya dikit, ya jangan gitu. Ngobrol biasa aja sampai nanti dia mau cerita sendiri. Orang itu kalau nyaman dia akan cerita sendiri, dan nyaman itu tidak akan terbangun kecuali dengan kedekatan emosional, kan gitu. Segala apapun Ustadz, kalau dia punya kedekatan emosional ya sudah, hukum ya hukum, setelah itu ya cair lagi, biasa lagi, ngobrol biasa lagi, kan gitu. Habis marah-marah, setelah itu ya sudah biasa lagi. Jangan sampai kita jadi apa Ustadz marah-marah, ngamuk-ngamuk kan, antum itu sudah dikasih udah semuanya sekarang positif. Habis itu terus dia nggak ngobrol lagi sama santri, ketemu santri dia melengos, nggak nyapa. Sudah, nanti setelah itu nanti mesti hubungan dia dengan santri akan renggang, kaku nanti akhirnya, karena tidak ada komunikasi lebih lanjut setelah dia memberikan tindakan yang dalam pandangan santrinya keras, kan gitu. Dan tahu bagaimana cara muamalah dengan mereka. Kemudian yang ketiga, bentuk kapasitas dan kematangan guru. Yang ketiga, wa akhiron, baris kedua, at-tahalli, menyifati dirinya, menghias dirinya biba'dis sifat al-khosoh, dengan sebagian sifat khusus. Apa itu sifat-sifat khusus? Kasobri, sabar, si'atis sodri, lapang dada, dhabtin nafsi, mampu mengelola jiwanya, nafsunya, wal umki fi fahmi wa mu'alajati suluk, punya kedalaman untuk memahami dan memberikan solusi terhadap hal-hal yang sifatnya suluk, perilaku. Kalau ada santri perilakunya seperti ini, cara ngatasinya gimana, gitu. Maka ilmu psikologi itu penting bagi seorang guru. PR banyak, ternyata jadi guru ya banyak emang. Ya, banyak. Karena pahalanya juga banyak, maka PR-nya juga banyak. Guru kan pahalanya kan banyak. Nah, kayak gini, antum belajar manajemen lembaga tahfidz, antum nanti lulus mendirikan lembaga tahfidz, antum memanage lembaga itu dengan ilmu yang antum dapat sekarang. Saya dapat jariahnya enggak? Saya yakin dapat, makanya saya semangat ngajar antum. Nah gitu. Kalau cuma untuk mendapatkan rupiah, apa ada rupiahnya? Enggak ada rupiahnya. Nah, lebih dari itu yang kita harapkan kan jariahnya itu, kan gitu. Wah, nek ngono aku rasa nggawe lembaga tahfidz, penaan Ustaz Farid untuk pahala. Ya enggak boleh gitulah. Enggak gitu cara pikirnya, enggak gitu. Kalau antum mendirikan lembaga tahfidz, antum punya 1000 murid, ya jariah antum lebih banyak. Ya, meskipun dari 1000 murid ini saya dapat jatah lagi. Makanya kan orang yang paling banyak pahalanya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sumber ilmu dari beliau. Sumber ilmu dari beliau. Ya kedua yang paling banyak siapa? Para sahabat. Nah, sumber ilmunya para tabiin atau tabiin siapa? Ya para sahabat. Begitu seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu. Wa ma'lumun anna hadhihi sifat yanduru tahaqququha mujtami'atan fil mu'allim al-mubtadi', dan sudah dimaklumi bahwa sifat-sifat ini tuh langka. Yandur kan langka, nadir. Langka terkumpul ada pada
guru pemula. Kalau bahasa kita ya ustadz tugasan, itu jarang yang punya sifat-sifat ini, ya kan? Hibroh tawilah, dari mana dia punya hibroh tawilah? Wong dia baru perdana ngajar, ngelola, mendidik santri. Pernah sih sebelumnya ngajar ketika amaliyatut tadris. Berapa hari? Seminggu kan? Seminggu itu masuk kelasnya setiap hari atau gantian sama teman? Gantian sama teman. Berarti kan hibroh tawilah. Ubuah apalagi kebapaan. Istri aja belum punya. Nah, kan gitu. Sifat-sifat ini sabar, lapang dada dan lain sebagainya jarang. Awisyabul mutahammisu al-mundafi, atau pemuda yang bergejolak semangatnya. Dengan sifat-sifat ini kan jarang terkumpul pada dirinya. Fa ghaliban ma yaqau haula fi akhta'i tarbawiyatin qad la yaqau fiha ghairuhum min dawil khibra wal miras. Maka umumnya mereka ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan tarbawi pendidikan yang tidak dilakukan oleh selain mereka dari kalangan para guru yang memiliki pengalaman. Maka hendaknya ya memang sebisa mungkin cari mu'alim, cari muhafid yang sudah berpengalaman. Amma surah tsaniyah yang kedua tadi apa? Guru merasa lemah dalam menerjemahkan atau mengikuti uslub-uslub dan wasilah-wasilah yang diinginkan dalam bermuamalah, berkomunikasi dengan anak-anak kecil, murid-murid yang masih usia dini, kan gitu. Jadi tidak tahu bagaimana cara ngajar, cara mendidik anak-anak kecil. Fal ilat, solusinya kalau ada bentuk yang kedua ini merasa lemah dalam mengajar atau berkomunikasi dengan anak-anak, ayyada'al muallimu muhimmata ta'limihim liman huwa aqdaru minhu ala dzalika. Solusi yang pertama apa? Serahkan kepada yang lebih mampu. Kalau memang dia merasa nggak bisa ngelola, nggak bisa didik anak-anak kecil, ya sudah, jangan dipaksa, udah mundur aja, serahkan kepada yang lebih mampu, kan gitu. Fa inna tufulata marhalatun hassasatun, karena anak-anak itu adalah fase yang dia sangat peka sekali perasaannya. Qad yuwallidul khata'a fiha ma'atifli, terkadang kesalahan yang dilakukan dalam bermuamalah dengan anak kecil itu melahirkan atharon salabiyatan, efek-efek negatif amikotan yang mendalam fi nafsiyatihi, pada psikologinya, tastamirru ma'ahu, yang akan terus berkelanjutan bersama dengan dirinya, ila mustaqbali ayamihi, sampai masa depannya. Kalau kita keliru menangani kan, nanti jangan-jangan gara-gara kita malah dia menjadi orang yang punya kepribadian buruk, kan gitu. Kalau memang tidak bisa, tidak mampu, ya tidak apa-apa, sampaikan aja, saya tidak bisa Ustaz, tolong yang lain saja. Itu kan ada beliau fulan yang sudah bertahun-tahun ngajar anak-anak kecil, saya afan Ustaz, gitu, tidak masalah. Inna likulli maidanin fursanuhu, setiap medan itu ada singanya, kan gitu. Wa man lam yakun min fursani hadzal maidan, orang yang dia bukan singa untuk medan ini, anak-anak kecil, fal aula ayyada'al jawada fahuwa khairun lahu minas sukut, maka ya sudah, dia tinggalkan saja, itu lebih baik daripada dia gugur. Au falyatadarrab, atau hendaknya dia melatih dirinya awalan, terlebih dahulu, tsummal yataqaddam, baru kemudian maju, latihan dulu baru maju, kan itu. Ini yang kedua, simpel sekali. Kalau tidak mampu, serahkan kepada yang lebih mampu. Kalau memang dipaksa, ya belajar, hati-hati betul. Wa binisbati lis-sunnah tsanitsah, yang ketiga, bentuk ketidakharmonisan guru dan murid adalah apa? Guru merasa lemah kemampuan keilmuannya, ilmiahnya, kan gitu. Akhirnya apa? Kalau guru itu merasa lemah kemampuan ilmiahnya, efek negatif yang timbul kepada santri adalah nanti santri akan mendapatkan
maklumat qasirah wa ghairi mutakamilah, ilmu-ilmu yang terbatas dan tidak sempurna. Wa rubbama takunu khata'an, bahkan kadang itu keliru atau salah fi ba'dil ahyan, dalam beberapa situasi atau keadaan. Karena itu tadi, mu'alim lemah keilmuannya, lemah akademiknya, sudah dipaksa untuk ngajar, ada pertanyaan, ada kalimat yang dia belum paham betul tapi terpaksa harus menjelaskan. Akhirnya kan dia menggunakan cara-cara gimana caranya menutupi kelemahan dia, kan gitu. Bahkan dalam beberapa kasus ditanya karena malu untuk bilang nggak tahu, maksa jawab, padahal dia nggak tahu itu betul apa enggak. Wah, ini kan belah wa adalla kan nanti. Makanya kalau di adabul alim wa muta'alim itu jangan pernah sekali-kali membolehkan atau mengangkat diri, memperkenankan diri untuk menjadi mu'alim kalau belum betul-betul punya kapasitas. Itu betul-betul menjadi penyemangat kita semuanya, para asatid, untuk terus belajar, Ketika kita tanyakan kepada Ustadzuna Khairuddin itu gimana Ustadz, nah, kita ini mau nggak mau Ustadz, udah terlanjur dijoroke nyemplung, mau mundur dari jabatan Ustadz nggak bisa, udah terlanjur gimana kan gitu. Terus gimana solusinya Ustadz? Ya yang penting ketika ngajar ya apa yang mau diajarkan itu divalidasi betul, dipelajari betul, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu. Sambil terus belajar, memperbaiki diri, menyiapkan diri, kan gitu. Wa amma ilajuha, solusinya fayakunu bil insihab. Nah, solusinya itu insihab. Insihab itu apa, tahu nggak? Resign. Iya, solusinya ini insihab itu resign. Idza wujida man huwa aqdaru ala idaratil halaqah, kalau ada ustadz orang lain yang lebih mampu untuk mengelola halaqah, itu resign. Udah biar dipegang beliau aja. Saya apa sih, nggak bisa saya ini. Gitu. Saya tak belajar dulu saja, mengamati dulu gimana caranya beliau mengelola halaqah. Nah itu. Qala al-Fudail bin Iyad, ra'sul adabi ma'rifatur rajuli qadrahu. Pangkal dari adab itu seorang laki-laki mengetahui kadar dia, kemampuan dia. Harus sadar diri, tahu diri. Tuh. Ini tidak dalam rangka bermaksud untuk merendahkan mental antum, bukan ya, tapi dalam rangka untuk biar betul-betul kita ini tawaduk, dan tawaduknya itu ala ilmin gitu. Jadi jangan saya aja, saya alumni NQ, Ustadz itu kan lulusan KMI, Mata Ali, Masyarul Quran, biar saya aja yang ngajar ini. Enggak gitu, aturan mainnya enggak gitu. Awil istimrar fi hali adami wujudil akfa, atau terus dilanjutkan nggak apa-apa kalau tidak ada yang lebih mampu, lebih punya kapasitas untuk mengelola halaqah, ma'awat khittatin li raf'il kafaah, dengan membuat khittah itu apa? Perencanaan atau dasar-dasar li raf'il kafaah, untuk meningkatkan kapasitas dia fi majalil Quran wa ta'limihi. Wa huwa aula minal insihab, yang ini lebih diprioritaskan, lebih baik daripada resign. Au min iglaqil halqah nihaian, atau bahkan menutup halaqah sama sekali, udah tutup bae halaqah ya, piye ora iso ngelola halaqah. Kan gitu. Jadi meskipun solusi yang ditulis oleh beliau pertama itu resign, tapi resign sebenarnya itu opsi ketiga. Ketika satu, kondisinya ada orang yang lebih mampu untuk mengelola halaqah, maka kita mundur biar dikelola oleh yang lebih mampu, halaqah tetap jalan, ya kan? Yang kedua, ketika tidak ada yang lebih mampu, ya sudah, kita nggak apa-apa, kita badani, kita ayahi. Yang penting kita buat planning untuk meningkatkan kapasitas kita. Jangan puas hanya dengan apa yang kita punya hari ini. Itu yang ketiga. Kalau guru
lemah dalam kapasitas keilmuan atau akademik. As-surah ar-rabi'ah, wa amma surah ar-rabi'ah, ketika seorang guru merasa dalam hatinya itu tidak puas, tidak pokoknya ngajar itu ya kayak gak nyaman gitulah. Ngajar halakoh tertentu itu merasa kayaknya anak-anaknya itu tuh pada nggak sama saya, gitu. Lali ana fatin fi nafsi aw isti'lain, bukan karena bukan karena dirinya itu merasa sombong, bukan merasa anak-anak itu tuh nggak level sama saya, bukan karena itu, tapi memang betul-betul ada perasaan kayak nggak gitu, nggak puas gitu. Fal yuhawil istitla al asbab al kaminah wara'a dzalika, maka hendaknya dia mencoba untuk mencari sebabnya apa, kan gitu. Bisa jadi mungkin fala'an lal uslub lam yakun ala nahwil matlub, cara yang digunakan belum sesuai dengan yang diminta. Aula'an lahunaka ba'du salabiyat fi syakhsiyati yang bagi tadarukuha, atau bisa jadi ada sisi-sisi negatif dalam kepribadiannya yang harus dia temukan, harus dia cari. Mungkin dia tidak sadar bahwa dia itu sedang melakukan sesuatu yang keliru, misalkan gitu. Kalau sudah dicari, sudah ketemu dan memang betul-betul tidak bisa untuk harmonis dengan muridnya, ya sudah, tukeran aja, tidak masalah. Karena yang namanya ruh itu kan junudun mujannadah, kan gitu. Elang ya kumpulnya sama elang, raja wali kumpulnya sama raja wali. Kucing ya kumpulnya sama kucing kan kumpul sama harimau ya keletak. Al-muskil asadizah, yang terakhir, permasalahan yang keenam, bu'fu tahsil al-ilmi lit-thalib, lemahnya prestasi akademik murid. Lemahnya prestasi akademik murid. Di antara masalah yang paling nampak yang dihadapi oleh seorang guru Al-Quran itu apa? Dia punya santri, satu santri atau lebih, muhmilun lil khifdi, santri itu meremehkan hafalan. Jadi ketika jam tasmi' itu dia main dewe, dolanan dewe, bahkan cenderung izin rak balik lah, lain sebagainya lah, muhmil. Berarti utaqaddum fi tashihi tilawah, lambat sekali perkembangannya dalam tashihi tilawah. Sudah dikasih contoh sampai metat ustadznya itu, sampai keju mulutnya untuk ngasih contoh, tapi perkembangannya lambat sekali. Ghairu muqtaridin bil halqah, tidak perhatian dalam halaqah, kan. Di halaqah itu kok kayak dia ngelamun sendiri aja. Ustadznya ngomong kok kayak dia tuh ada pikiran sendiri gitu loh. Kan itu. Lam tujdi ma'hun nasaih wal irsyadat syai'an. Tidak lam tujdi itu ya tidak mengadakan, tidak memberikan efek, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan itu tidak memberikan efek sama sekali. Udah dinasihati berkali-kali, dihalaqah face to face, kasih bimbingan oleh musyrif, oleh mudir, bahkan oleh yayasan, tapi masih tidak ngefek sama sekali, kan gitu. Wa khuturatu hadhil mushkilah tukminu fi annaha tastanzifu min judil muallim asy' al-katsir. Nah, bahayanya masalah ini apa? Nanti akan menyita kesungguhan guru dalam itu kan, menyita kesungguhan atau perhatiannya guru, perhatiannya ustadz. Fal waqtul ladzi yastaghriquhu hadha thalib fi ta'lim wa tahfidz ya'dilu hissata thalathatin aw arba'atin minat tullab al-adqiya al-muqbilin. Bisa jadi waktu yang dihabiskan oleh guru untuk mengurusi murid ini, santri ini, dalam ngajar, dalam tahfidz, itu sebanding dengan 3 atau 4 jam ketika mengurusi santri yang adqiya muqbilin, cerdas dan mukbil itu ya sadar, madep, kemudian ya tidak muhmil tadi lah. Wa biduni natijatin tudkar, itu pun tanpa hasil yang bisa diandalkan atau bisa disebut. Terus gimana kalau kita punya santri yang kayak gini? Gitu, kon metu wae mulai.
apa gimana gitu. Gimana Rok? Kalau ada salah satu peserta program profesi yang kayak gini gimana? Diapakan? Sanksi? Oh, diseleksi dulu. Oh, jangan sampai ada yang kayak gini masuk ya. Ya, berarti sudah masuk apa solusi dari muskilah yang pertama tadi. Famal ilaj al munasib li hadzal thalib. Solusi yang cocok untuk santri yang seperti ini apa? Ayut rakuha kadaduna ihtimam. Apakah dibiarkan saja tanpa perhatian? Au yu'aqabu daiman, atau dihukum terus? Wa yu'annafu au yudrob, dikerasi sampai dipukul. Am yu'maru bitarkil halqah khirsan alal waqti wal judi, atau diusir aja dari halaqah, suruh meninggalkan halaqah supaya waktu dan kesungguhannya guru ini betul-betul maksimal, tidak tersita untuk santri yang baleloh ini tadi. Amma ihmalu fil halqah, adapun meremehkan dia, membiarkan dia, mengacuhkan dia dalam halaqah, maka akan bertentangan dengan firman Allah, harisun alaikum. Wa amma iqabu al mustamir, adapun menghukum dia terus menerus, maka nanti hasilnya sebagaimana firman Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wa amma amruhu bitarkil halqah fa dararu dzalika alaihi akbar, adapun memerintahkan dia untuk meninggalkan halaqah, maka bahayanya akan lebih besar. Bisa jadi nanti dia tidak ikut lagi halaqah, malah dia keluar malam, dia ngelayap, lain sebagainya, kan? Bisa jadi kan? Nah seperti itu. Kalau tidak ada solusi, kalau disuruh meninggalkan halaqah di sini di NG misalkan, tapi ada solusi, oh kamu ke sana aja, cari ustadz di sana. Ustadz di sana sepertinya lebih bisa untuk membuat antum lebih baik. Ya itu bagian dari solusi. Innal ilat al ansab, adapun solusi yang paling cocok, paling sesuai, ayyuqarribal muallimu min syakhsiyati aktsar. Guru hendaknya lebih dekat lagi pada kepribadiannya si muridnya tadi. Wa yata'arraf ila dawafi wal muyul allati taharraka hadha talib wa ilal muhaffizat allati yuqbalu min khilaliha 'alal amali wal jiddi. Ya, wa yata'arraf, ta'aruf itu ya apa ya? Yang mencari tahu apa sih motifnya yang membuat dia seperti ini tuh apa, kan gitu. Jangan-jangan dia ada masalah, kan gitu. Makanya ada formulir pendaftaran, itu ada penyakitnya apa, orang tuanya namanya siapa, masih hidup apa enggak, kerjanya apa, punya kakak, punya adik apa enggak, sekolahnya di mana, itu kan untuk kita tahu, untuk antum nanti para ustadz tahu biodata yang diisi ketika pendaftaran itu jangan semata-mata hanya sekedar istifa'us syurut aja, tapi harus menjadi bahan untuk nanti gimana biar lebih dekat kepada anak didik. Kalau sudah ketemu masalahnya apa, solusinya apa yang menjadikan dia seperti itu apa, maka cari cara-cara muhaffiz. Muhaffiz kan seperti yang sudah kita pelajari di pasal yang kedua, apa stimulan-stimulan yang bisa menjadikan dia lebih aktif lagi, sungguh-sungguh lagi, kan gitu. Nah kalau sudah seperti itu ya sudah, kalau sudah berusaha seperti itu semoga bisa berubah. Kalau sudah bisa berubah nanti kita akan punya sumbasi yang besar, sumbasi yang besar yang asalnya dia itu nggak mau halaqah, males-malesan, dia berubah menjadi baik. Syukur-syukur nanti dia lulus di masyarakat, malah dia memberikan manfaat dan maslahat yang lebih banyak dibanding teman-temannya yang secara prestasi akademiknya lebih tinggi. Nah itu karena tidak jarang kita dapati ada orang yang di pondok itu dia cerdas sekali, ranking 1, apa-apa bisa, tapi ketika terjun di masyarakat malah ngelokro, nggak bisa adaptasi, nggak bisa komunikasi dan lain sebagainya. Tapi yang di pondok dulu prestasi akademiknya rendah atau pertengahan, justru ketika terjun di masyarakat, dia ngerti cara komunikasi. Kenapa? Karena dulu ketika dia belajar itu kan, wah iki piye ora paham-paham aku yo. Akhirnya kan dia mencari cara gimana caranya biar dia paham. Sehingga ketika di masyarakat, ngajari masyarakat itu ya memosisikan dalam porsi yang paling bawah, paling rendah, kan gitu. Dengan cara yang paling sederhana, gimana cara ngajar.
Beda dengan orang yang cerdas. Kadang orang cerdas itu kan mikirnya, aku ini baca sekali paham kok. Akhirnya kan ngajar juga, dia posisikan muridnya sebagaimana dia. Padahal kan muridnya kan belum tentu sama kayak dia. Kan gitu. Terakhir halaman 164. Wa qad asyara asy-Syaikh Ibnu Jama'ah rahimahullah isyaratan latifatan. Syekh Ibnu Jama'ah telah memberikan satu isyarat yang lembut ila hadhihin nuqtah, pada poin ini biqaulihi, dengan ucapan beliau, fa idza ghalaba 'ala dhannihi, ketika menurut prasangka kuat muallim guru, annahu la yuflihu fi fannin, bahwa muridnya ini tidak bisa sukses pada satu cabang ilmu, asyara alaihi bitarkihi, maka diarahkan untuk meninggalkan cabang ilmu tersebut, wal intiqal ila ghairihi, berpindah kepada cabang ilmu yang lain, mimma yurja fihi falahuhu, di mana diharapkan dia akan sukses ketika mempelajari seni cabang ilmu yang lain. Contohnya yang pernah kita dapatkan kisahnya dari Ustadzuna Khairuddin itu adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah itu dulu belajar kepada Muhammad bin Al-Hasan. Tahu Muhammad bin Al-Hasan? Muhammad bin Al-Hasan itu adik kelasnya Abu Yusuf. Satu padepokan, satu madrasah, sekolah bareng, meguru kepada Imam Abu Hanifah. Nah, itu Imam Bukhari belajarnya kepada Muhammad bin Al-Hasan. Pertama belajar fikih. Tapi sama Muhammad bin Al-Hasan dilihat, diamati, ketoke cah iki kok ora. Maksudnya potensi dia, kecenderungan dia itu bukan di bidang fikih, tapi sudah belajar fikih. Ketika dasar-dasarnya sudah dapat, akhirnya Imam Muhammad bin Al-Hasan bilang sama Imam Bukhari. Siapa nama Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail, ya. Kamu pergi sana loh, belajar hadis saja. Akhirnya kan jadi imamul muhaddisin, imamnya para muhaddis ya Imam Bukhari. Nah, seperti itu. Nah gitu. Wa nahnu nattafiqu ma'ahu fil intiqal. Ini analisa beliau, paragraf terakhir, analisa beliau terhadap perkataannya Ibnu Jama'ah. Kami sepakat dengan Ibnu Jama'ah fil intiqal wa taghyir, dalam pindah dan berubah. Walakin li asali bil muallim, tapi pindah dan berubah itu pada cara muallim, wa wasaili, dan sarana prasarana yang digunakan oleh muallim. Amma tarkut talib lil Qur'anil Karim wal halaqah fa ghairu musallam bihi. Nah, menurut beliau Abdul Mu'ti Muhammad Riyad Tulaimat, adapun membiarkan murid atau santri meninggalkan Al-Qur'an dan halaqah, maka tidak bisa diterima. Kata beliau seperti itu. Fa inna ala kulli nasyi'in min abna'il muslimin, karena sesungguhnya setiap pemuda, setiap anak generasi remaja dari kaum muslimin ini, ayyana la haddahu min hadzal kitabil karim, hendaklah mengambil bagiannya dari Al-Qur'an. Wa ayyan sya'anihi ma'a mura'ati tafawut fit tahsil, itu huwa amrun la ghadadata fihi. Ya, intinya setiap orang itu kan punya porsi untuk mengambil jatahnya dari Al-Qur'an. Jadi kaitannya dengan Al-Qur'an, ya jangan dibiarkan orang itu meninggalkan halaqah, meninggalkan Al-Qur'an. Terus dipandu gimana caranya biar bisa terus bersama dengan Al-Qur'an. Ya, antum boleh sepakat dengan analisanya Abdul Mu'ti Muhammad Riyad Tulaimat, antum boleh nggak sepakat, nggak masalah. Gitu. Jadi misalkan memang kayaknya anak ini nggak bisa kalau disuruh ngafal, gitu kan. Setidaknya kalau dia nggak bisa disuruh ngafal 30 juz, ya ilmu-ilmu wajibnya harus selesai, harus beres. Tajwidnya, tahsinnya, kan gitu. Jangan sampai dia baca Quran tapi keliru, terus antum biarkan, antum acuhkan. Nah, ini keliru, ini salah. Kalau memang menurut prasangka kuat kita dia nggak bisa untuk cepat ngafal, ya sudah, paling tidak itu bacaannya benar, bacaannya baik, kan gitu. Karena mempelajari tajwid itu fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain, gitu kan? Gitu kan, di Tufah kan? Iya, belajar tajwid itu fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Begitu, ini 6 masalah dari induk yang pertama.
al-masyakil atau al-mushkilat al-ammah ad-daimah. Insyaallah besok kita baca al-mushkilat al-aniyah al-mahdudah, masalah-masalah yang insidental dan terbatas, tidak ammah dan tidak daimah. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, tafadhol silahkan. Ngantuk ya, capek ya. 11. Fadhol, ada? Oke? Tidak ada? Kalau tidak ada ya sudah. Besok kita ketemu lagi insyaallah duha ya. Ya, duha ya. Nanti pada subuh saya ada mau jemput adik, jadi nggak bisa. Nanti duha aja. Kita masuk duha seperti hari ini. Gak apa-apa ya. Nanti antum yang biasa duha dipakai untuk tilawah, untuk murojaah, antum pindah ke ba'da subuh, tilawah sama murojaahnya. Ya ba'da subuh nanti bareng sama semester 2 di musola di masjid. Jangan pulang ke kamar dimatikan lampunya, sudah alamat itu nanti. Miris saya tuh pagi-pagi kita masuk kelas, kamar dua-duanya gelap. Walaupun saya tidak tahu ada orangnya apa enggak. Ada orangnya apa enggak? Enggak ada. Alhamdulillah kalau enggak ada. Naktafi bihada nahtatim bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.